Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Yulia Sabitri dari 10 IPS 4. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang materi konsep dasar ilmu ekonomi. Halo, Vera di sini akan menjelaskan apa sih itu teori ekonomi. Yang pertama ada ilmu ekonomi. Ilmu ialah yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas, timbul kelangkaan atau scarcity. Dalam konteks ini, maka manusia memiliki sifat homo economicus, yaitu harus rasional dalam memandang kehidupannya, sehingga dengan pendapatan tertentu dapat memaksimalkan pemenuhan kebutuhannya. Yang kedua, masalah ekonomi. Masalah ekonomi di sini meliputi beberapa permasalahan, yaitu barang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Permasalahan ekonomi tersebut masuk dalam ruang lingkup teori ekonomi mikro. Dan permasalahan utamanya ialah keinginan tidak terbatas, tetapi sumber daya terbatas. Analisis permasalahan tersebut belum dapat menerangkan beberapa masalah lain seperti pengangguran, pertumbuhan lambat, inflasi, dan lain-lain. Karena itu diperlukan ekonomi makro. Selanjutnya, di sini ada beberapa faktor, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya yang terbatas atau kelangkaan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi. Kedua, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Ketiga, terbatasnya kemampuan manusia. Keempat, sifat serakah manusia. 5, kurangnya tenaga ahli. Yang ketiga yaitu cakupan atau subjek ekonomi. Mikroekonomi adalah cabang dari ekonomi yang mengkaji perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melibatkan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Teori ekonomi mikro. Interaksi di pasar barang, yaitu penjual vs pembeli, tingkah laku pembeli dan penjual, interaksi di pasar produksi. Kedua, makroekonomi. Makroekonomi adalah cabang dari ekonomi yang mengkaji perilaku ekonomi terhadap agregat. Teori ekonomi makro ialah penentuan tingkat ekonomi negara, pengeluaran agregat, juga mengatasi pengangguran dan inflasi. Yang keempat yaitu metode ilmu ekonomi. Di dalam metode ilmu ekonomi mencakup 3 bagian, yaitu yang pertama normatif ekonomik atau policy economist analysis, yaitu menganalisis outcome dari pelaku ekonomi, mengevaluasi baik buruk dampaknya, serta menggambarkan tindakan yang relevan. Kedua, positif ekonomik. Pendekatan ilmu ekonomi yang berusaha memahami perilaku dan operasi sistem tanpa membuat penilaian. Ekonomi positif menggambarkan apa yang ada dan bagaimana kerjanya. Di dalam positif ekonomik terdapat 2 bagian, yaitu ilmu ekonomi deskriptif dan juga teori ekonomi. Yang ketiga yaitu empirical economic, yaitu pengumpulan dan penggunaan data untuk menguji teori ekonomi. Mengapa kita perlu belajar ilmu ekonomi? Yang pertama, kita dapat mempelajari kerangka berpikir. Kedua, memahami masyarakat. Ketiga, memahami masalah-masalah global. Dan keempat, menjadi pemberi suara yang berpengetahuan. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi. Kelangkaan adalah keadaan alamiah dari sumber daya masyarakat yang senantiasa terbatas. Kedua, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Ketiga, masyarakat membuat keputusan dalam kegiatan ekonomi sehingga muncul perilaku ekonomi. Yang terakhir ada 4 cara bagaimana masyarakat mengambil keputusan. Yang pertama, orang menghadapi trade-off. Kedua, biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Keempat, orang tanggap terhadap insentif.
Sekian yang bisa saya sampaikan tentang ilmu dasar ekonomi. Terima kasih.